Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas Khadijah ketemu lagi sama kakak hari ini. Di hari Minggu yang cerah ini, weekend, tidak ada tugas sekolah. Makanya kalian bisa belajar tentang disiplin saat belajar dan mengaji kali ini. Oke, sebelum mulai pelajaran ini ada informasi yang selalu kakak kasih tahu setiap video pewarna minggu harus nonton sampai habis. Oke, nanti di belakang ada surprise, jadi kalian harus nonton sampai habis. Jangan dicepetin videonya, nonton dulu sampai habis karena ini penjelasannya lumayan panjang. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai aja langsung. Oke, pendahuluan. Disiplin sangat berpengaruh dalam kehidupan. Bila sudah terbiasa untuk hidup disiplin, maka semua pekerjaan apapun bentuknya akan dilakukan dengan disertai dengan kedisiplinan. Jadi kalau disiplin itu harus dibiasakan. Kalau kamu sudah biasa, insya Allah mudah-mudah saja memperlakukan atau melakukan kegiatan apapun. Kedisiplinan dapat dilatih apabila seseorang belum memiliki sifat disiplin yang tinggi. Jadi jangan nyerah untuk yang belum disiplin nih. Kak, aku nggak disiplin, Kak, setiap hari aku terlambat, Kak, setiap hari aku telat, Kak, ngerjain tugasnya. Itu belum disiplin kan? Kalau belum disiplin bisa dilatih, tapi asal kamu mau atau tidak. Kalau mau tapinya misalnya kamu mau disiplin tapi kamu nggak mau latihan, nggak mau belajar, tetap aja maunya gitu-gitu aja, ya nggak akan ada pengaruh apapun juga. Oke? Jadi sebetulnya tidak ada orang yang tidak disiplin. Hanya saja kedisiplinan itu tidak dibiasakan untuk menemani kehidupan sehari-hari. Jadi harus dibiasakan. Disiplin itu dibiasakan. Kalau kamu tidak terbiasa, ya itulah kenapa kamu tidak disiplin, karena kamu tidak terbiasa atau tidak dibiasakan. Ini maksud disiplin itu seperti ini. Misalnya jam segini kamu makan, jam segini kamu belajar, jam segini kamu kerjain tugas, jam segini kamu mandi, jam segini kamu sekolah atau sekolah online, jam segini kamu ngapain ngaji, segala macam, semuanya serba tepat waktu. Ya, kalau kamu disiplin, jadi kamu tuh dikejar-kejar waktu. Oke? Kita lanjut. Cara melatih kedisiplinan tidak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi pelan-pelan aja, asal rutin, tapi insya Allah semua dapat terlaksana kalau kamu mau belajar. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan aja. Kalau rutin insya Allah deh pasti bisa. Ya, ini berikut cara-cara membiasakan diri untuk disiplin. Ini cara-cara yang biasa kakak pakai. Oke, kakak pakai semua ini nih, 9 cara ini. Tuh note-nya, informasinya. Cara-cara di atas merupakan cara-cara yang Kak Dinda gunakan. Ya, jika di antara kalian ada cara lain, silahkan tulis di kolom komentar supaya lebih bermanfaat. Ini cara-cara kakak pakai. Kalau kamu, aku kayak gini loh Kak, tapi beda sama kakak, silahkan tulis di kolom komentar apa yang beda. Alhamdulillah kalau kamu jadi orang yang sudah disiplin. Oke, kakak sebutin satu-satu. Yang pertama, kakak terbiasa untuk menyegerakan mengerjakan tugas apapun, terutama tugas sekolah ya. Kakak itu orang yang paling gercep kalau masalah tugas sekolah karena kakak suka sekolah. 2. Fokus dan tenang saat mengerjakan tugas apapun. Jadi kita fokus, kalau lagi kerjain tugas sekolah ya kita fokus sama tugas sekolah, lagi ngerjain tugas ngaji ya kita fokus sama tugas ngaji, lagi ngerjain tugas rumah ya kita fokus dengan tugas rumah. Jadi jangan pikirin yang lain, harus fokus pada satu titik. Yang ketiga, mencatat kegiatan waktu yang akan dikerjakan. Misalnya kegiatan kamu selama satu hari ini banyak banget, misalnya jam segini ini harus itu, semuanya banyak misalnya, kan itu cukup melelahkan. Kalau kamu mengingat semuanya mungkin tidak bisa dicatat. Jadi jangan sampai lupa apa aja kegiatan kamu untuk hari ini. Oke? Yang keempat, tepat waktu. Ini paling penting. Ada istilahnya, orang yang gak tepat waktu itu orang yang ngaret. Jujur, kakak paling gak suka sama orang yang ngaret atau gak tepat waktu, gak on time. Misalnya jam segini janjiannya, tau-tau dia datang jam berapa. Jadi harus prepare, terbiasa untuk bersiap. Ya, jangan jadi orang yang ngaret, yang melalaikan waktu. Waktu itu Allah kasih untuk digunakan dengan bermanfaat, jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya lalai seperti itu, tidak on time. Nah, itu juga sama-sama melalaikan namanya. Yang kelima, jika tidak terbiasa, maka paksakan. Kamu tidak terbiasa sholat sejak kecil, paksain.
biar kamu jadi terbiasa untuk jadi orang yang rajin sholat. Awal dipaksa tapi lama-lama jadi cinta, ya, jadi suka karena kamu merasa kamu dilindungi oleh Allah. Ya, kakak selalu marah kan kakaknya kalau kalian tidak sholat. Nah, yang keenam, bersiap sebelum waktu bertugas dimulai. Seperti yang lomba kemarin, kakak bilang apa? Prepare itu bersiap-siap. Jadi sebelum waktu bertugasnya, waktu lombanya atau waktu apapun dimulai, bersiap-siap dulu, ya. Yang ketujuh, rapih dalam berpakaian. Jadi harus rapi pakaian itu menentukan juga loh kamu itu jadi anak yang disiplin atau tidak. Kalau pribadi kakak ya, kalau kakak memakai pakaian yang rapi ketika akan bertugas, kakak semangat. Tapi beda kalau misalnya kakak ngerjain tugas sekolah, bajunya baju tidur gitu misalnya, itu biasanya justru lebih jadi males-malesan. Tapi kalau pakai kita sudah rapi, nggak tahu kenapa kalau kakak ya, kakak jadi lebih semangat gitu ngerjain tugas-tugas itu. Oke, yang kedelapan, memakai pakaian sopan, rapi dan sopan lah ya, sama keduanya. Yang kesembilan, menyingkirkan gangguan-gangguan yang membuat diri jauh dari kedisiplinan. Misalnya apa? Contoh-contoh gangguannya, handphone. Ya, misalnya handphone ini mengganggu kamu sedang belajar. Kalau kamu belajar menggunakan handphone misalnya, terus ada suka WhatsApp masuk atau apa masuk gitu, ya lebih baik disingkirkan dulu gimana caranya lah gitu. Jadi kalau kakak seperti itu. Lanjut. Ciri-ciri orang yang disiplin, oke? Ciri-cirinya nih, ciri-cirinya pertama tepat waktu. Kalau sudah bilang kan, tepat waktu, tidak ngaret, harus on time. Yang kedua, selalu berpakaian sopan dan rapih. Ini ciri-cirinya nih. Orang disiplin tuh biasanya seperti ini. Yang ketiga, tampak berwibawa. Jadi dia punya wibawa sendiri karena dia orang disiplin gitu. Jadi dia tidak mudah diremehkan oleh orang lain karena dia disiplin. Dia punya waktu yang tepat-tepat, tidak suka ngumpul-ngumpul berlebihan karena dia tahu membuang-buang waktu gitu misalnya. Yang keempat, selalu mudah menyelesaikan banyak tugas karena dia orang yang disiplin, jadi dia ngerasa mudah aja gitu nyelesain banyak tugas. Yang kelima, cekatan tuh cepet ngerjain apa-apa tuh dia gercep gitu bahasanya kalau kata anak-anak sekarang ya. Sekarang lanjut ke hikmah, memiliki sikap disiplin. Yang pertama, apa hikmahnya? Hikmah itu pelajarannya, atau ya hikmah itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap disiplin itu apa? Yang pertama, semua pekerjaan selesai dengan benar, ya. Jadi kalau kamu sudah terbiasa disiplin, pekerjaan kamu nanti selesai dengan benar, jadi nggak ada yang salah-salah lagi. Yang kedua, hikmahnya membiasakan kebiasaan baik dari Rasulullah. Rasulullah itu disiplin sekali loh, ya. Rasulullah itu sangat disiplin, kamu berarti mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, tidak terbiasa untuk menunda-nunda pekerjaan. Karena kamu sudah terbiasa orangnya tepat waktu, orangnya tidak suka menunda-nunda pekerjaan, maka kamu tidak akan lagi untuk menunda-nunda pekerjaan. Itu tidak mungkin, itu bukan diri orang yang disiplin, ya. Yang keempat, terbiasa untuk hidup rapi dan bersih. Ya itu tadi, karena ciri-ciri orang disiplin tadi apa? Tampak berwibawa, selalu berpakaian sopan dan rapi. Ya itulah, terbiasa untuk hidup rapi dan bersih karena dia selalu menerapkan semua itu setiap hari. Kita bisa lihat contohnya di luar negeri, kalau kamu tahu, sangat rapih, tidak ada sampah di jalan misalnya, seperti itu tuh contoh kedisiplinan, ya. Jadi bisa dicontoh juga. Disiplin harus dibiasakan. Oke, kamu harus perhatikan betul nih, ya. Perhatikan betul, berawal dari disiplin, terbiasa untuk amanah. Ini quotes yang nantinya kamu akan diberi pertanyaan dan kamu harus jawab quotes ini. Ini dihafal nih. Berawal dari disiplin, terbiasa untuk amanah. Dihafalin dulu nih. Ayo kakak kasih waktu sebentar. Oke, lanjut aja. Kalau sudah disiplin, gak akan ada waktu lagi untuk lalai dan membuang-buang waktu untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, ya. Jadi kalau orang disiplin itu berpikir, aduh, saya diem 2 jam misalnya, untuk ngapain? Untuk beribadah kah? Untuk main-main aja kah? Atau untuk apa? Dia sangat memikirkan akan hal itu. Jadi dia lebih memikirkan, lebih baik 2 jam ini, 2 jam kosong ini digunakan untuk bikin tugas misalnya, atau bikin video seperti ini kakak, karena waktunya senggang, kakak pikir lebih baik kita bikin video aja untuk kalian belajar, ya kan? Oke, cara membiasakan diri nih di pengajian ya, membiasakan diri disiplin di pengajian biar kalian disiplin. Oke. Yang pertama apa? Step pertama cara membiasakannya nih harus digunakan ya karena udah belajar. Yang pertama, datang tepat waktu, jangan terlambat.